本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。Ya, selamat malam semuanya. Pada hari ini kita kembali berkumpul untuk belajar Dhamma, walaupun dengan keadaan yang terbatas dan orang yang terbatas. Tapi walaupun apapun yang terjadi, kita tetap harus bahagia. Nah, buku ini bagus banget. Nah, ini bukunya Padana Priyadi. Nah, ya, Padana, selamat malam. Ya, bukunya kita akan kupas karena bagus menurut saya dan tidak ngajarin yang enggak maksudnya. 77 cara bodoh untuk hidup bahagia. Ya, 77 cara bodoh untuk hidup bahagia. Orang ini udah kebanyakan yang pintar ya. Orang udah kebanyakan yang pintar. Jadi sekarang judulnya bukunya menarik. Bagaimana sih kalau orang bodoh itu? 77 cara bodoh untuk hidup bahagia. Ya. Salah satunya diambil dari berbagai tempat dan terutama tentang persepsi. Ya. Nah, menilai dari diri sendiri. Di sini ada dikatakan, happiness does not depend on what you have or who you are. It solely relies on what you think. Dari Buddha, ya. Jadi ada sambutan buku bab pertamanya adalah dari Buddha. Terus kita lihat bagaimana judul-judulnya menarik banget. Bagian pertama, mulailah segala sesuatu dari diri sendiri. Jadi kita tidak mungkin mengubah dunia, tetapi kita bisa mengubah dari diri kita sendiri. Bagian kedua adalah bersyukur. Kita ini banyak yang lupa bersyukur. Bagian ketiga adalah terhubung dengan yang ilahi atau terhubung dengan makhluk suci atau para Buddha. Bagian keempat berhubungan dengan manusia, hubungan antar manusia. Apakah kita bisa menyelesaikan hubungan dengan baik atau tidak? Yang kelima adalah menjaga kesehatan. Nah, inilah yang sedang kita perjuangkan saat ini, menjaga supaya sehat. Yang keenam, melakukan hal kecil yang membuat bahagia. Ternyata bahagia itu sederhana, dari hal-hal yang kecil atau mengumpulkan hal-hal kecil untuk membuat kita bahagia. Yang ketujuh adalah hidup sederhana. Nah, bagian ke-8 adalah merusak kebahagiaan. Apa aja yang merusak kebahagiaan itu. Dan bagian 9, petunjuk dari seluruh dunia. Jadi buku ini dibagi menjadi 9 bab dan masing-masing ada bagian-bagiannya sampai 77 hal. Luar biasa sih menurut saya. Seseorang bisa merangkum banyak banget tentang kebahagiaan. Ada 77. Kita lihat ya. Bagian pertama adalah mengubah persepsi. Kita sudah pernah bahas ini tentang perception, tentang persepsi. Yang kedua adalah antusias. Bagaimana kalau mau hidup bahagia tanpa ada antusias? Maka antusias itu perlu nggak? Perlu. Nah, supaya kita bisa bergairah. Yang ketiga, cuma perlu satu orang untuk membuat Anda bahagia. Wah, itu topik yang ketiga. Topik yang keempat, berencana untuk bahagia. Wah, di dalam mengenal diri sendiri, kita harus punya rencana untuk bahagia. Ternyata bahagia itu harus direncanakan. Nah, terus tersenyum. Nomor 5. Nomor 6, introspeksi diri. Nomor 7, hiduplah di masa sekarang. Seperti apa yang Sang Buddha katakan, Poce Tangsia, hiduplah di masa sekarang. Nomor 8, menerima kekurangan diri. Jangan selalu berbicara tentang kekurangan orang lain, tetapi harus bisa menerima kekurangan diri sendiri. Yang ke-9, tanganilah stres Anda. Jadi stres itu harus ditangani, jangan dibiarkan. Nanti stres sendiri, tiba-tiba udah sampai error ngomong sendiri. Ya, jangan sampai stres. Kalau mau stres cari Pak Indra. Wah, Pak Indra baru join. Belajar dari anak kecil. Kebahagiaan itu simpel. Kita bisa melihat dari anak kecil. Belajar dari anak kecil. Apa yang perlu dipelajari dari anak kecil? Yang dipelajari dari anak kecil adalah kalau mereka musuhan,
Bentar lagi bayan lagi, benar nggak? Anak kecil gitu, musuh-musuh tahu-tahu udah bayan lagi. Tapi kalau udah lapor sama mama ibunya, bapak ibunya, begitu berantem, anak kecil berantem udah bayan lagi mereka mah, tapi bapak ibunya malah ikutan berantem dan nggak bisa bayan. Ya, itu dia. Anak kecil harus banyak hal yang kita bisa belajar. Yang ke-10, yang ke-11 adalah berpikir positif. Yang ke-12 mencintai diri sendiri. Kadang-kadang ini banyak orang terlupakan untuk mencintai diri sendiri. Katanya nggak boleh seai namanya mencintai diri sendiri, membesarkan keakuan yang ada dalam tubuh. Iya betul. Yang nggak boleh adalah melekati dirimu sendiri, melekat. Jadi sampai kita mau meninggal pun kita melekat terhadap badan jasmani ini. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau mencintai diri sendiri artinya kasihanilah dirimu sendiri. Kalau udah kerjanya kelewat batas, tidurnya udah kelewat batas, terus makannya udah kelewat batas, kayak saya doyan makan ya, udah kelewat batas, terus emosinya kelewat batas. Nah inilah yang harus kita sayangi diri kita sendiri, karena akan merusak dan menghancurkan diri sendiri. Ya, terus fokus pada keahlian Anda. Orang bilang bahagia itu di mana sih? Ternyata bahagia itu ketika kita bisa fokus pada keahlian kita. Makanya kalau hobi, ada orang yang hobi bisa fokus sama hobinya, bisa senang sama hobinya, bisa bahagia dengan hobinya, bisa main sampai lama banget. Nah itu dia. Terus pikirkan apa yang Anda punya, bukan Anda yang tidak punya. Banyak orang memikirkan punya tetangga apa aja, dihitungin. Wah dia udah kebeli mobil baru, udah kebeli rumah baru, udah kebeli apa lagi. Tapi kita tidak fokus dan tidak memikirkan kita ini harus berterima kasih loh, kita sudah punya apa aja. Minimal punya panca indera, kan? Terus bab 2-nya adalah dibagi menjadi beberapa. Nomor 15, syukurilah pekerjaan Anda. Banyak orang bersungut-sungut, tidak senang dan tidak bahagia. Kenapa? Karena tidak pernah puas dengan pekerjaannya. Selalu iri dengan pekerjaan orang lain, lompat sini, lompat situ, pindah sini, pindah kerja situ. Nah, karena tidak mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan dalam pekerjaan ini. Ke-16, untuk bahagia, lihatlah ke bawah, jangan selalu melihat ke atas. Kalau kita selalu melihat ke atas capek. Tapi dengan melihat ke bawah, ternyata kita harus bersyukur. Kenapa? Karena di bawah masih banyak yang lebih menderita dari kita atau lebih susah dari kita. Terus yang ke-17, untuk hidup bahagia, 77 cara bodoh untuk bahagia. Catatlah pencapaian Anda. Jadi apa yang sudah dicapai, prestasi apa yang sudah dilewati, catat. Supaya kita, oh dulu pernah di sini, dulu pernah di situ, dulu pernah begini, pernah begitu. Ada rentetan dari kemajuan batin kita, ada rentetan dari kemajuan prestasi kita. Ya. Lalu syukuri apa yang gratisan. Oh yang gratis syukuri ya. Nah ini happy loh kalau mensyukuri yang gratisan. Kalau kita selalu hidup bahagia dengan sesuatu yang gratisan, udah cukup bahagia. Tetapi ingat, kalau kita lihat, kita senang kalau dapat sesuatu yang gratis, berarti orang lain juga senang nggak? Senang kan? Maka kalau kita memiliki kelebihan, gratiskanlah orang lain, gitu. Bukan gratisin orang lain, maksudnya berilah sesuatu pada orang lain yang serba gratis juga, sehingga orang lain akan membuat bahagia dan Anda adalah orang yang paling bahagia. Terus mengingat kemujuran, jangan selalu bersungut-sungut tentang kesialan, terus apes, terus tapi kita lupa dengan kemujuran, keberuntungan. Aduh terima kasih hari ini sudah happy banget, sudah dapat sesuatu yang baik, sudah mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, Anda beruntung atau mujur. Bagian ketiga ya, terhubung dengan Tuhan. Nah, di sini poin 20, ikuti saja apa kata Tuhan. Terus 21, berusaha dan berdoa. Hidup manusia harus terus berusaha dan berdoa. Ke-22, beribadahlah. Ternyata ini juga membawa bahagia.
Coba berapa banyak orang yang gelisah ketika mau meninggal, kenapa? Karena semasa hidupnya tidak pernah kebaktian, tidak pernah beribadah, sehingga di alam bawah sadarnya tidak ada rekaman tentang hal yang baik, doa-doa dan segala macam. Di alam kesadarannya juga tidak ada rekaman tentang kebaktian atau doa-doa. Jadi ketika udah mau meninggal atau sudah sedang dalam keadaan koma, kita tidak bisa berdoa buat diri kita sendiri, dan kita juga tidak bisa memfokuskan pada hal yang positif karena kita tidak pernah berdoa dan beribadah. Itu pentingnya, sehingga itu menjadi alam bawah sadar kita. Ketika kita di rumah sakit sendirian, kita tenang, tetap tenang. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa berdoa dan beribadah. Memori itu akan muncul dibanding ketika hidup sendiri kita gelisah, kita cemas, ketakutan, mikirin yang enggak-enggak. Terus berprasangka baik terhadap Tuhan, ya. Dan kemudian 24 bertobat. Ini adalah cara bahagia, ya, yang berhubung dengan Tuhan. Bagian keempat, berhubungan dengan manusia. Ini juga bagus. Luangkan waktu untuk menunjukkan kasih sayang. Sesuai dengan dhamma, cinta kasih, welas asih dan kasih sayang adalah sesuatu yang harus kita tunjukkan pada orang lain. 26, memberi. Memberi adalah cara bodoh untuk bahagia. Kenapa? Tadi sudah disebut di depan. Kita mau gratisan, mensyukuri gratisan. Tapi kalau kita memberi orang lain kepada orang lain supaya orang lain juga bahagia, lebih bagus lagi. Barusan kami baksos mesin jahit, baksos air, ya itu banyak banget manfaatnya buat orang-orang yang membutuhkan. Nah, ada rencana lagi di Jakarta tapi mau bikin baksos untuk makanan buat orang-orang yang nunggu. Jadi kan banyak banget pasien COVID ataupun yang sedang nunggu atau keluarga yang nunggu. Jadi mereka mau bikinin nasi box untuk dikirim ke rumah sakit. Itu juga bagus. Cuma kadang-kadang suka salah sasaran ya kalau nasi itu pada makanan yang dia suka dia makan, nggak disuka nggak dimakan. Jadi donatur udah niatin yang bagus, masaknya juga dengan cinta kasih, tahu-tahu dibuang-buang, sedih kayaknya ya. Mendingan berbagi yang lain yang lebih bermanfaat. Terus 27 adalah berbagi ilmu. Berbagi ilmu. Kenapa kita harus mau berbagi ilmu? Ilmu ini bisa didapat dari mana-mana. Orang zaman dulu selalu mengatakan bahwa buku adalah sumber pengetahuan. Guru yang paling baik adalah pengalaman. Tetapi yang dituliskan, pengalaman orang yang ditulis menjadi buku, itu juga bisa menjadi guru kita yang paling baik. Banyak membaca, maka banyak pengetahuan. Mulai ke belakang, anak-anak belakangan udah gak suka baca buku. Terus ibu-ibu juga, aduh suhu mending didongengin, aduh suhu mending dibacain gitu ya, daripada baca buku sendiri. Ini adalah tipikal orang-orang zaman now yang pengen hidup enak. Dan itu juga katanya bahagia kalau dibacain. Kenapa? Karena masih kecil, tidak pernah didongengin. Jadinya senang kalau ada yang dongengin ya. Nah, 28, bermurah hati. Murah hati juga cara bodoh untuk bahagia. Kenapa? Ketika kita bermurah hati alias dermawan, ternyata meringankan dan mengentengkan tubuh. Mengentengkan beban. Ya kalau kita suka bermurah hati. 29, membahagiakan orang tua. Ini yang kadang-kadang orang lupa. Kita itu ingat gak sih kenang-kenangan masih kecil kita, inner child kita ketika kita masih kecil, apa yang paling bahagia adalah saat orang tua menemanimu. Maka ketika orang tua sudah tidak punya waktu untuk menemani anaknya, maka anak itu pasti akan ada gangguan dalam jiwanya. Kenapa? Karena dia tidak punya sosok yang menyayangi. Nah ketika dia lihat teman-temannya, iri hati dia. Kok papanya baik banget ya, kok mamanya baik banget ya, kok mamanya deket banget ya sama anaknya. Nah inilah. Jadi anak ketika kecil dia bahagia, dia tenang, dia sayang sama orang tuanya karena orang tuanya sayang sama dia. Nanti begitu dia dewasa, dia selalu ingat dia akan membahagiakan orang tuanya. Kalau anaknya masih tidak tercemar, kadang-kadang yang bikin tercemar adalah bisik-bisik dari istri atau bisik-bisik dari pihak lain. Nah kayak gitu. 30, mengikuti kegiatan sosial.
Nah, sosial, udah sok kena sial katanya gitu ya. Kegiatan sosial apapun membuat kita bahagia. Kenapa? Kita mungkin tidak punya uang untuk berbagi, tetapi kita punya badan, kita punya tubuh, kita punya konsep untuk melakukan kerja sosial. Dan ternyata berapa banyak orang yang bahagia ketika mendapatkan bantuan sosial, bantuan perhatian, apapun itu yang namanya kerja sosial. Ya, nah ini bisa memberikan kita kebahagiaan juga. Mengalah juga cara bodoh untuk bahagia. Kenapa? Banyak orang itu lebih pilih berantem, lebih pilih nanding kepala kebo sama kepala kebo, kepala kambing sama kepala kambing. Tidak ada yang mau ngalah. Coba misalnya Anda bayangkan di bawah sini jurang, di samping sini jurang, jalanan persis cuma satu-satunya. Dan kemudian Anda ada di tengah-tengah. Terus orang dari sana juga mau jalan. Udah tahu ada orang yang mau jalan, tapi dia juga tetap ke tengah. Kira-kira bisa lewat nggak? Jalannya cuma pas-pasan satu orang. Bisa lompat, samping kanan kiri jurang. Banyak orang yang tidak mau mengalah. Dan banyak juga orang yang senang mengalah, tapi dikerjain orang terus. Senang mengalah, tapi tidak dapat kemenangan. Karena orang yang ngalah selalu dihina-hina katanya. Nah, tapi intinya cobalah mengalah. Kalau lagi ribut, coba mengalah. Setelah mengalah, biarkan yang sana puas dulu, baru kemudian kita berbicara lagi dengan baik-baik. Kadang-kadang mundur dulu satu langkah, bukan berarti kalah. Orang sprint maraton, kenapa kakinya harus mundur dulu ke belakang satu? Karena dengan mundur ke belakang dia bisa mengambil ancang-ancang untuk melesat jauh ke depan. Jadi ada kalanya kita harus mundur dulu, ya, mengalah. Terus membalas kebaikan. Membalas kebaikan juga adalah satu cara untuk bahagia. Balaslah kebaikan orang. Jangan kita merasa gue ini yang paling harus dikasihani, udah hidup susah, sudah apa. Maka saya selalu berkata bahwa kita harus menanam kembali apa yang sudah diberikan pada orang. Balaslah kebaikan orang, baik dengan doa. Kalau nggak punya materi, kita harus berdoa supaya orang lain bahagia. Lakukan hal kecil yang membahagiakan. Itu tadi sudah dikatakan. Meminta maaf dan memaafkan. Berteman di mana saja. Yang 36 meminta. Ternyata minta juga bahagia ya. Meminta. Ada orang lebih baik mencuri daripada meminta. Nah, lalu mencuri akhirnya ketahuan, ketangkap. Kalau minta, kalau dikasih bersyukur, kalau nggak dikasih ya udah, jangan maksa. Nah, meminta juga merupakan salah satu cara bodoh untuk bahagia. Dibanding kita diam saja, bingung solusinya apa. Tapi kalau kita membandingkan, kayak contoh ya, ada beberapa orang yang udah sangat sakit parah, dia butuh bantuan, tetapi dia diam aja. Apa ada yang tahu nggak? Dia nggak punya uang atau kekurangan atau nggak bisa biaya tebus rumah sakit, kan nggak ada yang tahu. Jadi karena gengsi juga kadang-kadang untuk meminta. Jadi ada kalanya meminta adalah bahagia. Jadi kita berkata pada seseorang dan seseorang itu bisa memasukkan kita ke kita bisa atau bantuan sosial lainnya, ternyata dapat bantuan, kan lumayan untuk kebahagiaan. Kalau udah cukup, bilang sudah cukup. Jangan serakah mentang-mentang banyak orang yang bantu, diam aja gitu sampai berlebihan dan tidak bermanfaat. Itu adalah kebaikan orang lain. Ya. Lalu kemudian berani menolak. Berani menolak nih. Banyak orang sakit hati tuh kalau ditolak. Tapi kalau kita tidak berani mengatakan tidak, ini juga jadi masalah. Semua kita iyain. Iya. Mau begini iya, mau begitu iya, semuanya iya. Padahal iyanya tertekan. Padahal iyanya tidak rela. Padahal iyanya tidak ikhlas. Jadi berani menolak. Tolak aja, ya kan? Nah, kenapa? Jangan nggak enakan, akhirnya kita sakit sendiri. Terus 38, berkorban untuk orang lain. Berkorban, namanya korban, pasti ada korban.
Ini jangan pikir kalau kita rela berkorban, kita tidak jadi korban. Udah pasti ada korban. Tapi kalau kita berkorban untuk orang lain, mengorbankan kepentingan kita, mendahulukan kepentingan orang lain, ini adalah rela berkorban, juga suatu hal yang positif. Ya, rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, terus bagian 8, menjaga kesehatan. Cara bodohnya untuk bahagia adalah 39, tidak merokok. Ih, banyak banget sih orang yang senang merokok. Coba tanya, happy-nya apa sih kalau ngerokok? Itu duit dibakar, tembakau dibakar. Enak aja suhu. Oke, enak. Enaknya berapa banyak? Terus sampai lupa. Tadi saya dapat video orang yang ininya bolong. Ternyata paru-parunya udah hitam. Aduh, itu paru-paru bergeraknya serem banget. Iya, itu gara-gara ngerokok kebanyakan. COVID, ketika di X-ray paru-parunya udah putih. Ngerokok itu baru flek. Ngerokok itu juga ada yang menghitamkan. COVID, putih, bolong paru-parunya. Kalau ngerokok masih bikin hitam ya, paru-parunya jadi hitam, bolong-bolongnya dikit. Kalau COVID udah bolong gede, makanya dia jadi warna putih kalau di X-ray. Anda ngerokok, Anda mikirin orang lain gak sih sekitar Anda? Ternyata yang lebih bahaya bukan yang ngerokok, tapi orang lain yang menghisap rokoknya. Jadi perokok itu karma buruknya berat loh. Nah, pikirin baik-baik ya untuk stop. Anda nggak sengaja melakukan kebaikan, tapi ketika ngumpul, wah, lingkungan, polusi, dan apalagi ada anak kecil, ada ibu hamil, ada siapapun bisa kena asap daripada rokok. Apalagi di rumah Anda, itu sudah bikin karma buruk tahu. Nah, gitu. Jadi bukannya kita hanya untuk mentingin diri sendiri, tapi pikirkanlah orang lain. Boleh ngerokok kalau asapnya ditelan dari hidung, masukin lagi, telan lagi, sampai nggak ada yang keluar, nggak apa-apa. Iya. Atau sama putung-putungnya aja ditelan gitu ya, biar sehat. Iya. Jadi ternyata merokok itu juga bermanfaat buat siapa? Buat siapa manfaatnya? Nggak ada. Buat diri sendiri udah merusak paru-paru sendiri. Buat orang lain udah polusi, bikin orang lain bermasalah. Dan perokok pasif itu lebih parah katanya daripada perokok aktif. Yang keempat, makan makanan sehat 40 ya. Terus 41, perbanyak jalan kaki. Ternyata juga ini syarat untuk bahagia. Banyak jalan kaki ya. Kalau dulu saya ingat banget waktu sekolah di Beijing, jalan kaki mulu, kalau nggak jalan kaki naik sepeda. Karena apa? Naik kendaraan umumnya gampang. Jadi kita tinggal turun di mana, pasti turun di situ, terus tinggal jalan kaki lagi, naik MRT, seru gitu. Kalau di Jakarta jalan kaki, aduh panas, nggak ada tempat yang banyak pohonnya, trotoarnya pohon ditebangin, trotoarnya panas, siapa yang mau jalan? Terus istirahat yang cukup. Ya, poin 42 adalah istirahat yang cukup. Bagian 6, lakukan hal kecil yang membuat bahagia. 43, cari kesempatan untuk menyenangkan diri. Rekreasi adalah menyenangkan diri. Terus mengumpulkan foto. Foto dikumpulin buat apa? Sering nggak kita lihat foto-foto dulu? Kita lihat satu. Theo nih, kurus dulu ya suhu katanya, biar sehat ya. Ayo kita kurus Theo. Terus cari kesempatan untuk mengumpulkan foto. Ternyata foto itu mengundang banyak banget kenangan yang indah ya. Karena biasanya orang kalau marah-marah mana ada yang foto, ada nggak yang foto lagi berantem? Nggak ada kan? Jadi rata-rata foto itu adalah kenangan yang indah. Kalau kenangan yang nggak indah itu jarang difoto, apalagi di videoin. Ada nggak orang lagi videoin, lagi kesel, lagi berantem sama istrinya segala macam? Ada, untuk diviralkan. Berantem diviral. Jadi melihat foto juga bagus ya. Mengingat masa kecil. Nah, mengingat masa kecil juga karena kepolosan anak-anak, kebahagiaan anak-anak. Ini juga satu daya yang sangat luar biasa yang kita bisa ingat loh. Yang membuat kita bahagia kembali, yaitu mengenang masa kecil, kecuali masa kecilnya tidak bahagia. Ya. Terus menggali sumur semangat. Nah, bukan menggali sumur, tapi menggali sumur semangat. Wirya. Semangat ini penting, semangat. Kenapa?
Banyak orang udah ngeloyo, udah ngoyo. Bahkan di akhir hidup kita juga harus semangat. Semangat ini penting. Dan orangnya rata-rata kalau usia tua ya, kalau misalnya dia udah drop nih, drop. Nanti satu hari itu dia akan terang terspek, besoknya udah drop lagi. Jadi di momen terang itulah kita harus memberikan kebahagiaan bagi orang yang kita cintai. Berkumpul bersama dengan orang-orang yang tepat. Nah, Sang Buddha katakan berkumpul dengan yang dibenci adalah penderitaan. Tapi kalau berkumpul dengan orang-orang yang tepat adalah kebahagiaan. Maka kalau Anda sudah menemukan kalyanamita atau teman sejati atau sahabat sejati, jangan tinggalkan dia. Tapi bukan berarti ngikut terus. Nggak penting diikutin terus juga nggak nyaman. Apa yang jangan ditinggalkan? Ketika ada saling tukar pikiran, ketika ada diskusi, ketika ada belajar bersama, itu yang jangan ditinggalkan. Bukan ngerokok bareng, ngopi bareng, jalan bareng, itu memang ada manfaat. Anda boleh ngumpul, tetapi bahas sesuatu yang menarik, bahas sesuatu yang berisi, bahas perjalanan hidup, bahas bisnis yang bagus. Jadi nanti kayanya juga bareng. Jangan cuma nggak ngapa-ngapain, ujung-ujung nggak ada penghasilan, ya. Nah, terus cara bodoh yang ke-48 untuk bahagia. Milikilah selera humor. Ternyata humor itu penting loh. Humor, cuma humor doang penting. Iya, kenapa penting? Orang Taiwan, cewek-cewek di Taiwan ya, itu udah sampai karirnya udah pada mentok, udah pada bagus-bagus semua karirnya. Cita-citanya mau punya suami dong. Suami yang model kayak gimana? Kalau di atas udah karir itu udah banyak, udah nggak mau lagi yang kerek-kerek katanya. Terus juga kalau bos-bos di atas pasti udah punya istri. Jadi kriterianya mereka adalah yang humoris. Karena kalau pulang terus ketemu suami yang humor, ketawa mulu, damai, lupa masalah gitu. Jadi kalau mau dapet pasangan, Anda harus punya selera humor yang cukup ya. Nah, biar ketawa terus hidup. Yang ke-49 ada me time. Me time adalah waktu untuk kita sendiri. Ya. Halo Fanny Kwok. Nah, ini lagi bahas bukunya Pak Danar ya. 77 cara bodoh untuk bahagia ya. Nah, me time, waktu sendiri. Kadang-kadang kita juga harus punya ruang kosong, jeda. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Perhatikanlah saat kita sendirian. Jangan semuanya nggak ada me time. Kita lupa sama diri sendiri ya. Terus nomor 50, cara bodoh waktu tanpa ponsel. Yaitu dimana tidak ada lagi kita sibuk telepon sini, WA sini, ting 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 begitu bunyinya. Gimana dulu laginya? Tetot, teleponku berbunyi, gitu ya. Nah, sibuk sama WA terus, handphone terus 24 jam. Terus gimana? Gak ada waktu buat makan. Makan aja masih handphonean. Gak ada waktu buat nikmatin makanan karena waktunya sibuk tersita sama handphone. Maka dulu kalau setiap ada program Pancasila, handphone disita. Awal-awal pada fanal tuh, pada nggak terima. Kenapa handphonenya disita? Ternyata mereka udah hari keberapa tuh enjoy, tidak ada handphone, karena tidak ada yang ganggu, tidak ada yang bisa dilihat, nggak ada apa gitu. Nah ternyata nggak punya handphone juga bahagia bisa ya. Nah, 51 nikmati nilai tambah dalam pekerjaan. Ketika kita memiliki pekerjaan, udah stuck, udah di situ, level situ, kita harus kreatif, memikirkan, ini supaya ada nilai tambahnya bagaimana nih ya. Kreatif. Kemarin tuh baru dapat bacang, dari Bro Rahman. Baru ini dapat kiriman bacang, bacangnya dibungkus kayak mochi. Mochi kan segitiga gitu ya. Wah, ide dari Jepang. Ini kreatif banget ya.
Oh, bacang dibungkus pakai plastik yang kayak moaci gitu loh, keren, segitiga. Jadi kreatif itu selalu ada. Ini adalah nilai tambah dalam pekerjaan. Terus 52, bergabung dengan komunitas yang sesuai dengan minat Anda. Wah, ini dia. Banyak banget komunitas-komunitas yang menawarkan tentang higher self, peningkatan potensi diri. Ada komunitas-komunitas agama, spiritual, ada banyak komunitas. Tapi komunitas mana yang membawa Anda lebih bahagia, cocok, meningkatkan potensi diri, dan persahabatan itu tulus? Nah, selamat ulang tahun kepada Vibrasi Positif ya 1001 yang dipelopori oleh Kotomi Wong. Ulang tahunnya pertama ya. Iya. Ternyata sudah 1 tahun kita bersama. Dan ini adalah komunitas yang positif, saling mendukung dan saling mendorong, dan tidak ada kayak lulu gua gitu, yang kaya mendorong yang susah, yang berhasil, yang punya ilmu, memberikan ilmunya gratis kepada yang mau belajar dan yang junior. Ini namanya vibrasi, ini namanya positif, ternyata bermanfaat ya. Halo kawan-kawan Vivi, happy birthday sahabat TW, sahabat Tommy Wong ya. Mereka adalah orang-orang yang solid, saling membangun, dan saya merasakan kebersamaan itu di situ. Biasa orang kalau komunikasi atau komunitas antar agama ngomongnya berdebat mulu, ribut mulu. Kalau di sini kita kekeluargaan yang paling penting. Agama itu adalah tujuan yang positif untuk membangun semua umatnya untuk bersatu tanpa ada permusuhan dan bisa saling membangun satu sama lainnya. Hidup Cile. Ya, ulang tahun ya. Dan kemudian dengan adanya vibrasi positif 1001, juga ada vibrasi kebaikan 1101. Iya, Suhu Nengsiu punya vibrasi kebaikan, awalnya juga dari Kotomi Wong yang kasih semangat. Saya bilang, kamu bikin yang 10.01-nya pagi. Saya bilang jam 10 saya masih sibuk kok. Jadinya jam berapa? Jam 11. Ya udah, yang penting ada angka 11 dan 01. Ada angka 1 dan 0. Kenapa? Ini filsafat Buddhis. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Tanpa angka 1 dan 0 tidak ada angka bilangan biner dan tidak ada komputer, tidak ada gadget. Jadi ternyata bahasa programming itu cuma isinya antara 1 dan 0. 110100111110 gitu ya. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Jadi kalau masih jomblo, buruan diisi, nanti diambil orang loh. Terus kalau udah isi ya jangan dikosongin gitu ya. Oke. Bagian 7, hidup sederhana ya. Hidup sederhana. Poin 53 adalah hemat. Kita harus berhemat. Hemat sama pelit tidak sama loh. Hemat dengan pelit ya. Orang bilang saya hemat, tapi saking hematnya jadi pelit. Hemat itu adalah kita tidak boros dan tidak berfoya-foya. Kita tahu bahasa hemat yang benar sebenarnya adalah pandai menggunakan uang atau pintar mengatur keuangan. Nah itu hemat. Tapi bukan berarti tidak dermawan. Jadi kita sudah tahu nih, kekayaan itu dibagi menjadi berapa? Sebagian untuk disimpan, sebagian untuk diputar, sebagian untuk digunakan, sebagian lagi untuk didanakan. Jadi kita sudah harus bijaksana. Jadi udah ada porsi dana. Maka orang yang hemat bukan orang yang pelit ya. Orang yang hemat dia punya ada tabungannya untuk berdana. Kalau orang yang pelit, jangankan kasih orang, imau pupa 1 bulu aja kagak dikasih. Itu perumpamaan Mandarin ya. Imau pupa. Jadi kalau orang badannya berbulu, 1 bulu aja kagak dikasih. Itu namanya pelit. Nah, jadi hidup hemat berbeda dengan hidup pelit. Hemat itu ada porsinya untuk berbagi. Yang ke-54, belanja dengan bijaksana, shopping. Waduh, untung pandemi ya. Nah, pandemi ini banyak orang ngerem loh, kontrol. Tapi ternyata belanja online-nya juga banyak. Lebih banyak lagi daripada shopping. Karena kalau shopping kan dia harus muter gitu kan.
harus muter, terus lihat-lihat barang, cocok nggak cocok. Kalau online, waduh barang banyak banget. Sambil tidur ngeliatin, gue mau nih, klik masukin keranjang, lihat lagi mau nih masuk keranjang, oh gitu terus kerjanya. Ternyata lebih boros. Nah, kita harus bijaksana. Kepake nggak sih? Penting nggak sih? Anda senang koleksi tas, misalnya tas yang branded gitu ya. Satu aja kagak dipajang, nggak dipakai-pakai. Oh, akhirnya pajangannya banyak di rumahnya ya. Terus emang tiap hari ngeliatin gitu koleksi tasnya. Kan enggak ya? Yang pakai cuma lemari. Itu tas 1 miliar harganya. Banyak banget. Kalau buat beli bakso bisa dapat berapa kelurahan tuh? 1 miliar, 1 negara kali ya. Tukang bakso. Ini cuma 1 tas, dipajang di lemari doang. Nggak diapa-apain, mati juga kagak dibawa. Begitu ada anaknya mau diambil sama orang lain untuk dibakar, daripada Anda dibakarin tas-tasan kan, mending bakar sendiri koleksi tasnya yang miliatan itu ya. Wow, kagak ada yang rela. Anaknya bilang mending buat gue dibanding dibakar buat emaknya. Itu udah pasti. Jadi waktu masih hidup kolektor barang-barang mahal. Waktu udah mati dikasihnya cuma rumah-rumahan, tas-tasan, kapal-kapalan, sepatu-sepatuan, handphone-handphonean ya semuanya ya. Tas Anda apa dibawa mati? Kagak. Besok-besok suruh ikut kubur aja, masukin ke peti mati gitu kan. Malam-malamnya udah habis dikubur dibongkar. Udah tahu ada bocoran. Dalamnya ada harta karun. Nah. Terus 55 punya secukupnya saja, ya secukupnya. 56. Segera perbaiki barang yang rusak. Barang yang rusak juga punya nilai ternyata, ya. Nah, 57 buat sendiri. Masak sendiri, gitu ya. Jadi bikin sendiri, bikin kue sendiri, makan sendiri, masak sendiri. Nah, terus yang ke-58 rapihkanlah yang belum rapih, ternyata itu membuat bahagia. Ya, tapi kalau model saya ini di mana-mana kamarnya isinya buku udah rapi, terus saya acak-acak lagi, lihat-lihat lagi, itu sudah dilihat, malas balikin lagi. Nah itu dia, itu kemalasan. Terus nanti, aduh berantakan amat sini kamar gitu, banyak bukunya. Jadi merapihkan itu adalah kebahagiaan. 59 perusak kebahagiaan. Yaitu dimana kita menghadapi situasi tak terduga. Banyak banget yang tiba-tiba dadakan. Kayak sekarang ini tiba-tiba ambulan di mana-mana. Tiap hari, tiap detik ada aja dia lewat. Waduh kayaknya udah serem ya. Karena situasi tidak terduga, apapun bisa terjadi. Terus bebas dari hutang. Nah, ngutang bahagia nggak? Hutang nggak bahagia? Ngutangnya mah happy kali. Waktu ngutang nggak bahagianya kalau ditagih, ya kan? Nah, jadi kalau mau ngutang carilah orang yang nggak nagih-nagih. Waktu kita mau ngutang, rela nggak nih ngutangin saya? Kalau dibilang rela ya, nggak dibayar. Anda bilang rela. Di mana-mana hutang adalah utang, dibawa mati. Nanti begitu meninggal ditanya, masih punya utang? Itu harus dibayar. Oh, jadi jangan suka ngutang ya. Nah, media sosial ini juga merusak kebahagiaan di media sosial. Di medsos orang ngomel-ngomel, diketik semuanya, dimasukin ke medsos. Hari ini semua laki-laki kurang baik. Yang ngebaca pas laki-laki, padahal nggak ada urusannya sama dia. Semua dasar semua laki-laki buaya gitu kan, bisa ngata-ngatain di medsos. Yang baca juga laki-laki, kesinggung nggak? Hei, kesinggung. Makanya kalau mau berantem jangan pernah diupload di medsos. Banyak selebriti itu nyari pamornya dengan cara berantem-beranteman begitu kan. Berantem pura-puranya ribut, padahal di belakang mereka telepon-teleponan. Cari konten katanya. Nah, terus 62, membandingkan diri dengan orang lain adalah merusak kebahagiaan. Anda tidak akan pernah puas kalau suka banding-bandingkan. Tapi membandingkan untuk hal yang positif, bagus nggak? Memicu semangat.
Tapi jangan dibanding-bandingin buat yang negatif ya. Tuh lihat tuh, dia mah begini, digosipin lagi. Jangan. Terus yang merusak kebahagiaan adalah kerja berlebihan, capek kerjanya, berlebihan, overhaul sampai overthinking, panas. Terus yang merusak adalah orang yang menyebalkan. Halo, di mana-mana selalu ada orang yang menyebalkan. Kenapa? Itu jodohmu. Jadi musuh orang yang menyebalkan atau teman baik atau orang yang kau cintai itu adalah jodoh lo. Kok bisa begitu sih? Iya, orang yang menyebalkan akan selalu ada untuk Anda. Melatih kesabaran, melatih paramita, melatih kebaikan, biar kita bisa menghadapi hal yang lebih baik lagi. Emosi negatif. Nah, di mana-mana emosi itu negatif, merusak, ya. Kritikan. Kita kadang tidak suka menerima kritikan. Dikritik sakit, ngeritik nyakitin. Betul nggak? Tapi katanya untuk kebaikan harus ada kritikan. Ngeritiknya gimana dulu? Tapi namanya kritikan itu pada dasarnya nggak ada orang yang senang dikritik. Jadi kalau Anda nggak senang dikritik, jangan ngeritik orang. Tapi kalau nggak dikritik nggak ada kemajuan. Silakan dalam rapat. Jangan ngeritik orang lain di belakang. Maksudnya kalau Anda bermasalah dengan si A, panggil si A-nya. Masalah kerja misalnya, si A-nya panggil. Ada masalahnya sama siapa? Bertiga, kumpul bertiga. Jadi jangan ngomongnya di belakang-belakang. Selesaikan di situ. Iya adalah iya, tidak adalah tidak, benar adalah benar, salah adalah salah. Ke-67 adalah kecemasan. Itu dia selalu takut yang belum terjadi. Mencemaskan berlebihan. Tapi kenyataannya hari ini udah mikir ini, besok bakal begini, kenyataannya tidak. Nah, itu adalah salah satu yang merusak kebahagiaan. Terakhir ya, petunjuk dari seluruh dunia. Ini adalah bagian-bagian dari hal-hal yang positif dari quotes-quotes orang. Yang pertama, new start. Mulailah sesuatu yang baru. 67, karakter yang baik. Milikilah karakter yang baik. Karakter. Orang dilihat dari karakternya. Kalau Anda memang karakternya itu kayak saya misalnya lucu, ya udah nikmati karaktermu. Jangan sok jaim, sok galak, ya nggak cocok. Kalau Anda udah ngelihat karakter itu wibawa, ya jangan dilucu-lucuin, nggak lucu. Jadi kalau karakternya pemarah, mau dibaik-baikin, tumben nih orang kadang-kadang. Kalau karakternya pemarah, ya udah cukup jangan marah aja, udah cukup. Tapi jangan berubah jadi baik banget, bisa stres orang. Biasanya setiap hari ngomel-ngomel, kali ini kok muji-muji, waduh ada maunya nih, bingung ya. Nah ini adalah karakter ya. Terus makan bersama ternyata juga merupakan kebahagiaan. Makan bersama. Zaman dulu sih makan bersama adalah bahagia. Kalau zaman sekarang makan bersama kayaknya tidak nyaman. Karena ada anak-anak yang pengen buruan main game. Waktu makan, waktunya gak sabaran. Makan secepatnya, terus keluar. Makan bersama juga kadang-kadang sekarang makannya pakai handphone. Makannya bukan ngobrol sama orang yang satu meja makan, ngobrolnya menjauh-jauh. Jadi meja makan garing. Terus juga kadang-kadang ada tekanan tertentu kalau meja makannya bareng-bareng. Ada masalah apa? Nah, ditanya gitu sama papa kan, nanti kita ngomong, jadi dia marah. Itu waktu makannya jadi makannya rusak, momentum makan jadi rusak. Nah itu ya kondisi makan bersama yang kalau zaman lagi kacau. Kalau lagi tenang, makan bersama itu menyenangkan, bahagia banget, bisa saling kasih makanan, bisa saling bercanda, ketawa. Tapi ya tergantung kita bisa happy atau enggak. Makan bersama kadang-kadang jadi rusak. Suasana rusak gara-gara ada satu yang terlambat. Kita janjian makan, ada satu telat. Makanan udah dingin. Kalau makan duluan nggak kompak, nanti dia dapat sisanya. Nungguin dia kesel. Nah itu kayak gitu ya. Nah makan bersama juga kadang-kadang kalau bisa rusak kalau ada udah mulai ada yang nggak enak di situ. Yang enak adalah ketika kita mau ke kasir udah dibayarin orang. Nah itu dia. Makan bersama yang paling menyenangkan ya. Nah,
Kalau dulu saya tinggal di Muara Karang tuh begitu tuh. Kalau udah ketemu sama temennya gitu ya. Nah, ntar begitu udah mau kaya, udah dibayarin. Siapa yang bayarin? Meja ono udah pulang orangnya dari tadi. Diem-diem gitu. Nanti giliran kalau mau masuk restoran ngintip dulu. Oh, tuh langsung kasih kartu gitu ya. Jadi sama aja bayar-bayaran terus. Memberdayakan orang lain 71 ya. 72 berhubungan baik dengan tetangga. Kadang-kadang tetangga suka paling kepo ya. Atau kadang-kadang adalah orang yang tidak mau bertegur sapa adalah tetangga. Karena tetangga yang paling tahu. Kalau Anda berantem di rumah, tetangga yang paling tahu duluan. Apalagi kalau yang suaranya temboknya hanya tipis, nggak ada pengedap suara. Maka kalau orang punya rumah, sebaiknya kalau dia udah tahu karakternya tukang marah-marah, tukang ngomel, tukang teriak-teriak, tolonglah rumahnya semuanya dibikin kedap suara. Jadi kalau mau ngomel, mau karaoke nggak kedengeran tetangga. Ini tetangga dulu waktu saya tinggal di Jakarta tuh demen karaoke satu komplek. Di sono lagunya A, di sini lagunya B, di sini lagunya C, kita bingung karena kita yang nggak karaokean gitu kan. Semuanya teriak-teriak, musiknya berbenturan. Yang satu dangdut, yang satu pop, nah yang di tengah tutup kuping. Jadi kalau bisa bertetangga itu harus saling menjaga etika. Mana? Oh, 73 bersepeda. Weh, lagi musim nih, ya kan? Lagi zaman bersepeda. Jadi silakan bersepeda, ya. Dalam memberikan kebahagiaan. Karena kalau naik mobil, pandangan tertutup dan kita sibuk melihat jalanan, kalau nggak ditabrak sepeda motor atau nabrak motor. Tapi kalau bersepeda, apalagi di pemandangan yang bagus banget view-nya, udaranya segar. Kalau sekarang sih tetap aja bersepeda pakai masker tidak enak. Ya, melihat view dengan santai pelan-pelan itu adalah nyaman. Dulu saya di Beijing kemana-mana naik sepeda, enak. Begitu udah punya pacar aja nggak bisa dibonceng naik sepeda, ada ketakutan. Iya, kalau lagi nyaman jalan naik sepeda itu menyenangkan, ya, apalagi rame-rame. Terus ada dibahas tentang Shirin Yoku. Nah, nanti kita lihat ini bagus. Yang terakhir adalah tentang Ikigai. Ini lagi musim nih, lagi bicara orang Jepang, banyak pola hidup karakter yang nyaman membuat mereka bisa hidup sampai tua. Ikigai, ya Ikigai. Terus juga ada Sango Leladi, ada Sisu. Nah, ini adalah petunjuk dari dunia. Kita buka halaman Ikigai 75 ya. Jadi udah selesai 77 cara bodoh untuk bahagia dari Pak Danang ya. Nah, jadi udah saya bacain daftar isinya itu. Daftar isi aja udah bisa buat ceramah 45 menit. Ikigai. When you discover your mission, you will feel its demand. It will fill you with enthusiasm and burning desire to get to work on it. Waduh, artinya apa tuh ya? Nggak ngerti lah. Ketika kamu menemukan misi hidupmu, kamu bakal merasakan itu sebagai suatu keinginan yang mengisi kamu dengan antusias dalam hidup dan akan membakar semangat untuk bekerja dengannya. Ya. Saya bacain ya. Kebahagiaan adalah hal yang paling banyak dicari orang. Sebab kebahagiaan mampu menurunkan tingkat penderitaan atau tingkat kematian. Ternyata banyak orang stres, apalagi di Jepang, dikit-dikit bunuh diri. Di Jepang paling banyak tuh kasus bunuh diri. Orang Jepang berpandangan bahwa kepandaian menentukan sebagaimana seseorang menciptakan kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Indeks kebahagiaan orang Jepang menunjukkan tingkat yang tinggi dan berkualitas. Tapi bunuh diri juga ada ya. Daya hidup mereka cenderung lebih lama. Nah, kunci kebahagiaan orang Jepang adalah Ikigai. Kata itu secara harfiah meliputi Iki. Wah, kalau orang Jawa Iki itu ya ini ya. Nah, Iki adalah untuk hidup. Gai adalah alasan. Jadi alasan untuk hidup. Konsep ini menjelaskan kebahagiaan dan makna kehidupan.
Ikigai mengajarkan hidup lebih mandiri dan bermanfaat untuk diri sendiri juga untuk lingkungan. Menurut Hirokawa Elisa dalam buku The Secret of Ikigai, secara sederhana konsep Ikigai terkait dengan menemukan tujuan hidup. Ketika kita menemukan tujuan hidup, maka kita bisa menjalani hidup dengan lebih bersemangat dalam mencapainya dan hidup dengan hal yang membuat kita bahagia. Kalau ditanya, apakah tujuan hidupmu? Pada diam. Ini 100% orang ditanya, apakah tujuan hidupmu? 90% diam. Gak tahu so. Jalanin aja lah, santai aja lah. Apa tujuan hidup? Mau kaya. Mau kaya. Begitu dia bangkrut, dia gak mau hidup lagi. Apa tujuan hidupmu? Mau hidup dengan orang yang saya cintai. Begitu tidak dapat, malah dapatnya orang yang dibenci. Akhirnya gak mau hidup lagi. Apa tujuan hidupmu? Ingin pintar, jadi profesor, masuk ujian ke universitas tertinggi, universitas yang paling keren. Dia gak ngukur bahwa kemampuan dia gak nyampe ke situ. Akhirnya dia juga gak mau hidup lagi. Ini ditanya tujuan hidup, ending-endingnya gak mau hidup. Gimana sih? Ya tujuan hidup itu apa? Pertanyaannya begitu. Ketika kita ngerti tujuan hidup kita, maka kita akan menerima kekurangan kita, menerima kelebihan kita, dan kita bisa dengan bahagia menjalani apa yang menjadi tujuan hidup. 10% bisa menjawab tujuan hidup. Untuk menemukan tujuan hidup perlu kita renungkan. Yang pertama, apa yang kita kuasai, apa yang kita sukai. Nah, sukai. Ya, ikigai katanya. Si Theo ada aja. Apa yang kita sukai, sama seperti orang jatuh cinta, hidup kita akan merasa bahagia. Orang yang berhasil menemukan apa yang disukai akan bertahan dan menikmati masalah yang datang. Sekalipun banyak yang tidak enak merintangi jalan, tetapi tetap bisa merasakan kebahagiaan di sana. Kenapa? Kata kuncinya suka. Like, not dislike. Like, suka. Aku suka padamu. Apa yang kau suka? Semuanya suka. Pokoknya asal bersamamu aku suka. Bego lu katanya. Padahal dulu kagak kenal nggak bilang suka. Ya itu karena udah kenal makanya suka. Suka bagian apa? Suka dimarah-marahin. Kalau dijetekin tetap suka. Kalau dicuekin tetap suka. Yang penting bersama. Waduh, nggak error katanya. Suka membuat orang menjadi lebih bahagia, betul? Tapi kalau ditolak, waduh, penderitaan katanya. Kenceng amat ketawa itu. Paham betul kayaknya. Apa yang dibutuhkan dunia? Tujuan hidup. Apa yang dibutuhkan dunia? Nah, kita harus tahu dunia ini butuh apa. Ketika bisa membagikan kebahagiaan kita pada orang lain, akan ada kebahagiaan lebih. Hanya memberi tak harap kembali. Jadi berikanlah yang terindahmu pada orang lain. Gak usah minta balasannya. Itu lebih bahagia. Untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dunia, di dalam prinsip ini membutuhkan 2 syarat. Yang pertama adalah mission, yang kedua adalah vocation. Jadi minimal memiliki misi dan visi. Visi yang tidak dilandasi dengan pekerjaan tidak akan berjalan. Kolaborasi 2 hal tersebut akan menuntun dan menemukan apa yang dunia butuhkan. Minimal kita tahu apa yang dibutuhkan oleh lingkungan kita. Hari ini ada Ibu Eko yang nggak di sini? Wah, iya, yoga. Nadia mah itu udah nggak punya tulang kayaknya ya. Saya yoga terbalik-balik mulu, guling-guling doang. Coba bayangin, orang karena tidak suka, saya sukanya ngomong. Nah, jadinya ngomong adalah kebahagiaan saya. Tadi dikatakan ketika kita tahu apa yang dibutuhkan oleh lingkungan kita. Hari ini di Bandung ada 1 RW itu banyak banget pasien
yang kena COVID. Ibu ekoi dengan ekoenzimnya, ada nggak ibu ekoi di sini? Iya. Ibu ekoi dengan ekoenzimnya, hari ini beli toren yang gede, beli itu apa? Kayak dinamo yang buat semprot, dan sudah jadi, sudah direndam ekoenzimnya, dan besok siap nyemprot pakai semprotan mobil itu loh. Nah, saat ini lingkungan kita lagi butuh perhatian. Jangan tunggu dari pemerintah lama. Apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan kita? Kerjakan. Itu dia. Jadi penting. Mudah-mudahan nanti kemari ya, Bu Eko jangan lupa ke Muara semprot. Di Jepang kan begitu. Waktu terjadi apa, langsung masyarakat ikut instruksi. Di Cungko juga sekarang begitu. Barusan ada TikTok tuh dari Cungko. Yang berani keluar rumah didenda 42.000 yuan. Ayo, berapa duit itu? 42.000 yuan. Salah. 42 yuan. 420.000 ya. 420.000. Yuan. Mahal banget tuh. Berani keluar rumah didenda. Wah, itu nggak yang berani keluar rumah. Nah, terus yang nomor 3, timbal balik untuk kitanya apa? Jika Anda menemukan paid for, butuh 2 elemen, yaitu vocation dan profession. Jadi tentukan profesi yang dinyatakan pas. Apabila pekerjaan yang digeluti sesuai dengan skill, memiliki peluang besar menemukan ikigai. Tuh, guru yoga, dengerin. Sesuai dengan skill. Anda skillnya senang bikin kue, bikin apa, ya lakukan, kan bermanfaat, ya kan? Jadi guru kue, skillnya nari, dansa, oh itu bapaknya Caca, makanya namanya dikasih Caca, ya. Anaknya nggak suka, ya, ya nggak apa-apa, karena dia malu dari kecil namanya Caca kali ya, pasti nggak suka, bener nggak? Ya semoga COVID segera reda dan menghilang dari muka bumi ini. Ya, makanya kita harus kasih muka buat COVID ya. Biar cepat menghilang. Dan kenalilah kemampuanmu. Mencari tahu apa kemampuan kita, dan tidak semua orang memahami apa yang disukai. Jangankan tahu apa yang disukai, kadang mencari tahu apa yang disukai sudah ada kesulitan. Ini banyak orang ditanya nih, dari 100 orang ditanya. Apa yang kamu inginkan sih sebenarnya dalam hidup? Susah loh jawabnya. Terus apa yang kamu ingin capai sih dalam hidup? Susah juga tuh jawabnya. Tadi kan makna tujuan hidup ya. Nah, ketika kita ditanya apa yang kau inginkan untuk dikerjakan dalam hidup, susah juga. Pekerjaan apa yang kamu suka? Juga susah. Orang dari kecil aneh memang di Indonesia ini dicekokin semuanya. SD, SMP, SMA, semua pelajaran harus dipelajarin. Ada bagusnya sih, kita jadi tahu banyak. Tapi kalau di Cungko ada bidang. Kalau Anda dari kecil udah suka musik, diarahin sampai lulus sampai tua musik doang. Enaknya mereka punya skill di musik. Nggak enaknya boring, bosen. Benar, kita harusnya beruntung karena kita bisa belajar banyak hal. Kalau di Cungko, kalau udah kecil senang atletik, dia diarahin untuk jadi atlet. Dan dia nggak punya hak untuk nolak. Dia akan jadi atlet sampai gede, dia akan jadi atlet. Udah pensiun juga tetap jadi ngajar atlet. Jadi kayak orang kan saking banyaknya di Cungko ya, itu udah orang terlalu banyak. Jadi semua dari kecil itu udah diarahin, semuanya diarahin. Mari lihat, mereka bisa bikin film kolosal, kungfu kolosal, wushu kolosal dari SD. Udah dididik semuanya, keren kan? Nah, saking banyaknya orang, tapi mereka terarah, jadi nggak ada yang menyimpang. Kalau kita kan semua dipelajari, begitu udah memilih kejurusan atau kejuruan, bingung mau milih yang mana ya. Kayaknya ini aku suka, itu juga suka. Kayak saya dari kecil sukanya baca buku sains dan segala macam. Pokoknya saya suka sains. Begitu SMA tetap sains A1. Begitu kuliah nggak keterima di sains, jadinya akhirnya kepaksa ngambil ekonomi, akuntansi. Nggak ngerti dan nggak paham.
terus nggak nyaman. Yang penting lulus aja lah. Udah lulus kuliah, aduh terima kasih. Tapi sekarang malah jadi biksu, kan nggak nyambung ya. Kalau tahu begitu mah dari kecil aja masuk dunia Shaolin ya, biar jadi kayak Bruce Lee, Jet Li gitu ya semuanya. Udah jadi biksu. Tapi ya saya tidak menyesal. Nah, pada dasarnya kita sudah puas mengejar apa yang kita inginkan, dan terakhir benar-benar pilihan hidup kita ditentukan oleh dirimu sendiri. Kalau udah berjalan di jalan ini, ya jangan mundur lagi, jangan lepas jubah. Kalau udah maju ke depan, jangan mundur ke belakang, jangan ngeliat ke belakang. Karena banyak yang makin galau, makin ke depan makin galau. Jadinya semoga teman-teman yang masuk dunia spiritual, terutama yang jadi anggota sangga, tetap berjuang dan bertahan. Theo, kapan mau cukur? Theo. Terima kasih teman-teman sekalian ya yang di rumah, di Instagram. Terima kasih semuanya berbahagia. Juga di sini ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau nggak ada kita cukupkan ya, sudah malam dan kita tutup dengan mantap kebahagiaan. Hadiyata om gati-gati paragati parasam gati buriswaha. Hadiyata om gati-gati paragati parasam gati buriswaha. Hadiyata om gati-gati paragati parasam gati buriswaha. Menyeberanglah, menyeberang pantai seberang. Menyeberanglah, menyeberang pada pantai seberang. Menyeberanglah, menyeberang sampai